Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi murid kelas 6 SD Muhammadiyah Plus Semarang. Apa kabarnya kalian hari ini? Pak Rosi doakan semoga hari ini kalian dan keluarga dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang seragam tapak suci putra kemuhammadiyahan. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah tapak suci. Nah, sekarang kita akan belajar tentang seragam tapak suci. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seragam tapak suci. Bagi yang ikut tapak suci pasti sudah tahu ini. Ya. Salah satu ciri yang membedakan antara perguruan silat atau bela diri satu dengan yang lain itu adalah dari seragamnya. Pasti antara perguruan silat satu dengan yang lain punya ciri khas rancangan atau desain seragam masing-masing. Kalau sama nanti tidak bisa membedakan ini dari perguruan mana. Nah, seragam tapak suci itu pertama kali dirancang oleh Sundar Wisman dan Ani Susanto, yaitu pada tahun 1963. Nah, melalui konferensi nasional yang pertama tapak suci, yaitu tahun 1966 di Yogyakarta, kemudian seragam tapak suci dibakukan atau dipatenkan. Warna dan seragam tapak suci sejak konferensi nasional yang pertama tersebut, kemudian dipertahankan dan digunakan sampai saat ini. Nah, berikut ini bentuk dan warna seragam tapak suci, yaitu warna dasar merah, ada 5 cincin di baju dan celananya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, warna dasar seragam tapak suci itu adalah merah dengan cincin warna kuning. Warna merah itu melambangkan keberanian. Nah, terdapat 5 cincin di baju dan celananya. Di baju itu ada 3, yaitu yang pertama di leher yang melambangkan mental dan spiritual. Kemudian yang di tangan kanan atau di pergelangan tangan kanan itu melambangkan persahabatan. Kemudian di tangan kiri atau tepatnya di posisi pergelangan tangan kiri itu melambangkan pertahanan diri. Nah, cincin di kaki kanan melambangkan olahraga dan cincin di kaki kiri itu melambangkan seni dan budaya, karena bela diri itu kategori seni dan budaya karena di dalam gerakan-gerakan jurusnya itu terdapat gerakan seni, ya seni bela diri tentu saja, bukan seni yang lainnya. Nah, bajunya itu berbentuk kurung dengan ukuran panjang lengan 8 cm di atas pergelangan tangan. Jadi dari pergelangan tangan ini ditarik 8 cm ke atas. Nah, itulah panjangnya. Jadi setiap orang tentu saja ukurannya berbeda-beda, tidak sama. Karena panjang lengan maupun kaki setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian di dada sebelah kiri itu ada lambang tapak suci dengan tulisan berbingkai kotak berbunyi Putra Muhammadiyah. Tentu saja untuk mendapatkan lambang ini, anak-anak bagi yang ikut tapak suci harus mengikuti ujian terlebih dahulu. Nah, kalau soal ujian dan lain sebagainya itu nanti bisa ditanyakan ke pelatihnya, bukan ke Pak Rosi. Pak Rosi hanya menjelaskan seragamnya saja. Nah, panjang celana
hampir sama seperti pakaian, yaitu 8 cm di atas mata kaki dan melebar di ujung kaki. Maksudnya melebar itu seperti ini. Jadi ukuran diameter dari paha sampai ujung kaki, yaitu di mata kaki, di area mata kaki itu diameternya hampir sama atau bisa dikatakan sama. Bukan seperti celana-celana jeans yang modelnya pensil. Kalau pensil itu kan mengerucut, bukan seperti itu. Kalau pakaian olahraga, celana olahraga, terutama celana silat, menggunakan tipe model celana pensil, pasti untuk nendang langsung sobek itu. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah gerakan tentu saja. Nah, sedangkan untuk yang seragam putri menggunakan kerudung warna hitam. Nah, fungsi dan kegunaan seragam tapak suci. Namanya seragam itu ya tentu saja antara perguruan bela diri satu dengan yang lain berbeda. Maka seragam itu bisa dijadikan sebagai identitas sebuah perguruan. Nah, dalam hal ini adalah tapak suci. Yang kedua, menanamkan dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga menumbuhkan kesatuan dan persatuan. Kemudian meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Kalau anak-anak yang ikut tapak suci, tentu saja setiap latihan diwajibkan mengenakan seragam tapak suci karena seragam itu termasuk pakaian kebesaran. Nah, fungsi yang keempat yaitu membedakan tingkatan. Jadi dengan seragam itu bisa dilihat tingkatannya, terutama pada warna sabuk. Warna sabuk untuk tapak suci yang pertama itu kuning polos, kemudian di atasnya melati 1, 2, 3, sampai 4. Kemudian di atas warna kuning itu ada warna biru. Biru mawar 1, 2, 3, sampai 4. Kemudian naik ke warna hitam. Nah, setelah itu Pak Rosi nggak tahu karena Pak Rosi hanya ikut sebentar. Nggak sampai tingkatan tinggi. Nah, itu salah satu fungsinya yaitu membedakan tingkatan. Sehingga dengan begitu bisa menumbuhkan sikap untuk terus maju. Artinya ketika anak-anak ikut tapak suci, kemudian baru tingkat dasar, melihat orang-orang yang atau senior-seniornya yang sudah masuk duluan, warna sabuknya sudah hitam bahkan, atau minimal biru atau kuning yang sudah mawarnya banyak, pasti punya keinginan untuk, wah saya pengen mencapai tingkatan tersebut. Nah, itu bisa menumbuhkan sikap untuk terus maju seperti itu. Nah, yang kelima yaitu memberikan rasa nyaman saat berlatih. Seperti yang Pak Rosi jelaskan tadi, desain dari seragam bela diri itu pasti memudahkan dalam bergerak. Karena kalau terlalu ketat itu malah menjadikan tidak nyaman dan tidak mudah untuk bergerak. Kalaupun dipaksakan pasti nanti celana atau bajunya bisa sobek karena gerakan silat itu kan ada gerakan-gerakan yang memang ada seninya, memang ada seninya, gerakannya lembut, tapi pada saat menyerang itu ada pukulan atau tendangan yang kecepatannya tiba-tiba, secara tiba-tiba. Jadi kalau menggunakan pakaian yang ketat pasti sobek. Kalau pakaiannya kuat ya berarti yang bergerak yang tidak nyaman. Nah, itu saja anak-anak yang kita pelajari pada hari ini. Memang pelajaran kemuhammadiyyahan itu materinya tidak banyak, tapi tidak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa terus belajar, rutin belajar setiap hari, sedikit-sedikit. Yang penting continue atau ya rutin, intinya rutin. Kalau anak-anak lama tidak belajar pasti rasanya jadi malas. Tapi kalau setiap hari belajar walaupun sebentar, itu seperti kita
menabung lah. Ketika kita menabung sedikit demi sedikit, lama-lama tidak terasa jadi banyak. Tapi kalau kita menabung hanya 1 bulan 1 kali atau seminggu 1 kali, kita akan terasa, wah ternyata berat harus menabung sejumlah uang sekian dalam 1 minggu sekali. Tapi kalau dicicil setiap hari, pasti tidak akan berat. Nah itulah gambarannya, belajar sedikit-sedikit tidak masalah, yang penting harus rutin. Untuk tugas hari ini, nanti Pak Rosi bagikan melalui Google Drive. Untuk linknya bisa anak-anak buka di deskripsi video YouTube, atau nanti Pak Rosi bagikan melalui grup kelas. Nanti Pak Rosi kirim ke wali kelas masing-masing. Demikian, besok atau minggu depan kita lanjutkan lagi pembahasan atau materi berikutnya. Sekian dari Pak Rosi. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, tetap berolahraga agar badan menjadi sehat, dan hati-hati saat kontak atau berhubungan dengan orang lain, terutama setelah interaksi atau komunikasi dengan orang lain atau ketemu dengan orang lain. Ketika mau makan atau menyentuh area wajah, jangan lupa untuk mencuci tangan. Demikian Pak Rosi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.